Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Markus, Penginjil, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus melakukan proses pembinaan dan pembelajaran secara bertahap kepada para rasulnya. Pertama-tama, Yesus memilih mereka dan membiarkan mereka melihat semua hal yang Yesus kerjakan serta mendengar semua pengajaran Yesus. Setelah dirasakan sudah cukup matang, Yesus meminta para rasul untuk melanjutkan tugas perutusannya kepada ke-12 rasulnya dengan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari terkasih, perintah mewartakan Injil menjadi cikal bakal atau awal mula dari keberadaan gereja. Gereja lahir dan hadir untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Mewartakan Injil berarti mewartakan Allah, dan ini adalah berita paling gembira yang harus disampaikan kepada semua makhluk. Semua makhluk, terutama manusia, harus dengar dan tahu bahwa ada Allah yang berkuasa atas dunia dan hidup manusia. Dengan kekuasaannya yang sangat besar dan tak terbatas, Allah mampu mengubah apa saja yang ada di dunia. Allah juga bersedia menjadi penolong bagi orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Allah yang sama siap untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang kehidupannya terancam. Selain Maha Kuasa, Allah juga Maha Kasih dan Maha Rahim. Dalam belas kasih dan kerahimannya, Allah siap mengampuni dosa umat manusia yang tidak tahu diri dan selalu berbuat dosa.
Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus, salah seorang penulis Injil. Santo Markus adalah salah satu dari 4 penulis Injil yang diakui oleh Gereja Katolik. Walaupun Santo Markus bukan satu dari ke-12 Rasul Yesus, tetapi Markus sangat dekat dengan Santo Petrus, satu dari 12 Rasul Yesus. Kedekatan Markus dengan Petrus tentu saja dimanfaatkan secara baik oleh Markus untuk mengenal Yesus secara lebih dekat dan lebih mendalam dari sumber utama yang setiap hari ada bersama Yesus, yakni Petrus. Sebab sebagai orang kepercayaan, Petrus mengetahui banyak hal tentang Yesus. Bisa saja Markus sudah memiliki beberapa informasi mengenai Yesus, tetapi semua itu belum lengkap jikalau Markus tidak bertemu dan bersahabat dengan Petrus. Artinya, dengan kedekatan dan hubungan yang istimewa dengan Petrus, Markus bisa memperoleh hal-hal penting mengenai Yesus. Hasilnya pun luar biasa. Kita bisa melihat bahwa hasil tulisan Santo Markus dengan mudah dipahami dan dicerna orang yang membacanya. Santo Markus menghendaki agar orang-orang pada akhirnya bisa mengenal dan mengimani Yesus. Saudara-saudari terkasih, perintah mewartakan Injil kepada seluruh makhluk seperti yang sudah ditulis oleh Santo Markus tidak hanya berlaku bagi Sri Paus, para uskup, para imam, bruder dan suster. Sebaliknya, perintah untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk berlaku bagi semua umat Kristiani yang mendengar atau membaca perintah tersebut dengan cara yang berbeda. Misalnya, Sri Paus, para uskup, para imam, bruder dan suster adalah kelompok khusus yang lebih mementingkan karya Allah dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk tidak nikah demi kerajaan Allah, maka mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia maupun keluarga. Dengan demikian, sebagian besar waktunya mereka curahkan untuk mewartakan Injil melalui banyak bentuk, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, membuka berbagai kursus, pelatihan, maupun panti-panti sosial. Sedangkan umat Kristiani yang menikah lebih mementingkan urusan keluarganya sendiri. Maka mereka pertama-tama mewartakan Injil dalam keluarga dengan mengajak anggota keluarga berdoa, membaca kitab suci, dan berusaha untuk hidup sesuai ajaran Yesus dalam Injil. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mewartakan Injil tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kesaksian hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Santo Markus telah menuliskan perintah-Mu yang sangat penting berharga bagi dunia supaya kami mewartakan Injil. Berilah rahmat-Mu kepada gereja agar tetap setia dan giat dalam mewartakan Injil dengan segala cara
sesuai dengan tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.